Sobat OJK, salah satu fungsi utama yang diamanatkan undang-undang kepada OJK adalah melakukan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Seperti apa sih perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan itu dan upaya-upaya apa ataupun program-program apa yang telah dilakukan OJK terkait dengan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan? OJK Bisa, bincang santai kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Friderika Widiasari Dewi. Beliau adalah anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Halo Ibu Kiki. Apa kabar Mbak Sekar? Baik, Alhamdulillah. Ibu juga sehat-sehat aja Bu? Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak ya Bu udah bersedia dengan untuk hadir. Kembali lagi nih Ibu di episode OJK Bisa, OJK Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan konsumen. Tapi mungkin sebelumnya Ibu mau menyapa teman-teman sobat-sobat OJK nih. Halo Sobat OJK, selalu semangat menyuarakan tentang edukasi dan perlindungan konsumen. Mantap, oke Bu. Perlindungan konsumen itu kan salah satu fungsi utama yang diamanatkan oleh undang-undang kepada OJK. Nah sebenarnya bentuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan itu seperti apa sih Bu? Mbak Sekar, saya selalu ingin mengingatkan kita semua tentang manfaat keberadaan OJK, mengatur, mengawasi, dan satu kata yang terakhir, melindungi. Jadi dulu ketika pengawasan itu terpisah-pisah, kemudian menjadi satu atap di OJK, ada satu nilai tambah, yaitu selain pengawasan terintegrasi, kemudian adalah juga adanya peran atau tugas fungsi edukasi dan pelindungan konsumen. Kalau kita bicara tentang pelindungan konsumen Mbak Sekar, itu merupakan satu kesatuan, yaitu dimulai dari edukasi kepada masyarakat, kepada konsumen, kemudian yang kedua adalah pengawasan market conduct, yaitu pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan, perilaku pelaku usaha jasa keuangan, yang ketiga adalah penanganan pengaduan konsumen. Jadi kalau orang mengira bahwa perlindungan konsumen itu hanya ketika penanganan pengaduan itu suatu konsep yang keliru karena pengaduan konsumen itu tempatnya udah di belakang. Jadi selalu saya pakai istilah yang mudah untuk dimengerti semua orang bahwa pelindungan konsumen itu bukan pemadam kebakaran, bukan di akhir. Tapi kita mulai dari awal edukasi itu sendiri, pengawasan market conduct, dan kemudian penanganan pengaduan. Nah tadi Mbak Sekar kita membahas tentang apa sih perlindungan pertama kepada masyarakat. Yang pertama adalah edukasi itu sendiri. OJK secara terus dan bersama-sama, baik OJK sendiri maupun mengajak para stakeholder lainnya, kemudian pelaku usaha jasa keuangan untuk terus melakukan edukasi. Kenapa edukasi penting? Karena ini merupakan pondasi dari masyarakat atau konsumen kita untuk memahami dulu tentang produk dan jasa keuangan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kita baru saja melakukan survei nasional literasi inklusi keuangan dan hasilnya cukup mengembirakan di mana tingkat literasi dan inklusi naik cukup signifikan. Dan PR-nya itu tidak cuma kenaikan itu sendiri Mbak Sekar, tetapi gap antara tingkat inklusi dan literasi itu harus semakin diperkecil. Di 2019 literasi 38%, inklusinya 70%. Di 2022 literasinya sudah meningkat menjadi 49,6 ya, dibandingkan dengan inklusinya yang sudah mencapai 85,1%. Nah, kalau kita melihat, kita sangat bersyukur, bergembira ya, terutama satu hal nih Mbak Sekar, ternyata tingkat literasi perempuan meningkatnya juga sangat signifikan. Ini Mbak Sekar pasti juga senang mendengarnya karena kita pay attention pada kelompok perempuan yang menurut kita sangat penting untuk kesuksesan suatu program edukasi di masyarakat kita. Nah tadi saya sampaikan, yang penting nggak cuma peningkatannya tetapi mengecilkan gap. Karena ketika gap antara inklusi dan literasi itu lebar, itu juga ada potensi resikonya, yaitu bahwa banyak masyarakat kita menggunakan produk dan jasa keuangan tetapi belum memahaminya. Dan di OJK sendiri kita juga dengan POJK kita juga mengajak seluruh pelaku usaha jasa keuangan melakukan program atau kegiatan edukasi secara masif kepada masyarakat. Ini juga sangat membantu. Nah kemudian yang berikutnya kita melakukan edukasi ini secara online maupun offline. Tentu kalau online jangkauannya akan semakin banyak, kemudian programnya semakin variatif. Tapi tentu kita juga harus tetap hadir secara offline karena ini untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin tidak leluasa dan belum terkoneksi
secara dengan digital secara leluasa. Kita punya program tetap offline dengan mobil Simolek ya. Kita datang ke pasar-pasar untuk daerah-daerah yang tertinggal juga. Jadi kita inginnya edukasi kita sifatnya adalah inklusif. Dan yang menarik sekali, kita juga punya program TPAKD, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, yang sekarang sudah hadir di 458 daerah kota di Indonesia. Terus ini juga yang menarik karena ini kerjasama dengan semua pihak, dengan gubernur, wali kota, bupati, dan saya lihat antusiasmenya luar biasa. Karena ini merupakan sesuatu yang buat mereka juga punya kepentingan, karena dengan kenaikan 1% inklusi keuangan masyarakat, menaikkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,16%. Jadi dampaknya tuh sangat nyata dirasakan oleh semua pihak. Karena itu kita ingin kegiatan edukasi dan literasi meningkatkan inklusi ini menjadi kepentingan atau menjadi sesuatu yang dikerjakan oleh semua pihak, tidak hanya oleh OJK, gitu Mbak Sekar. Oke Bu, jadi tadi memang edukasi ataupun literasi itu penting sekali ya Bu, karena itu adalah perlindungan utama kita konsumen terutama ya, karena kalau bukan kita sendiri yang melindungi ya siapa lagi ya Bu ya, itu adalah garda pertama. Dan tadi sepertinya sudah banyak sekali yang dilakukan oleh OJK dalam program-program yang dilakukan untuk edukasi, dan itu melibatkan banyak pihak, baik itu pelaku usaha jasa keuangannya ataupun tadi ada TPAKD yang dengan bersama-sama pemerintah daerah ya Bu. It's a collaborative effort berarti Bu. Oke Bu, tadi kan Ibu juga mention bahwa perlindungan konsumen itu sifatnya adalah rangkaian. Tadi kita sudah bahas mengenai edukasi. Nah, ada yang tadi Bu mention terkait dengan pengawasan market conduct. Itu sebenarnya apa sih Bu market conduct itu? Kita melihatnya seperti ini Mbak Sekar. Jadi kalau pengawasan dilakukan OJK itu kan ada dua wing ya. Pertama pengawasan prudential, yang kedua pengawasan market conduct. Nah, pengawasan prudential dilakukan oleh para kepala eksekutif. Jadi dia melihat rasio atau kesehatan dari misalnya di bank lihatin rasio-rasio apa, GWM-nya, rasio berbagai rasio lainnya, pasar modal misalnya lihat MKBD-nya dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang mungkin belum masuk di dalam pengawasan prudensial, yaitu pengawasan market conduct. Dan ternyata kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus ini yang justru berawal dari ketidaksesuaian para pelaku usaha jasa keuangan ini terkait market conduct. Jadi kalau dilihat perusahaannya baik-baik saja, perusahaannya sehat, tetapi kenapa banyak kasus? Misalnya kita kemarin melihat ada satu kasus besar ya terkait dengan misalnya unit link seperti itu. Nah, kita harus melihat bagaimana perilaku para pelaku usaha jasa keuangan memasarkan produknya. Jadi ini juga dikaitkan juga dengan pelaksanaan dari POJK 6 tahun 2022, bahwa di situ untuk pelaku usaha jasa keuangan harus sangat memperhatikan mulai dari life cycle dari suatu produk, dari mulai itu produk didesain, kemudian dirancang, dipasarkan, diiklankan, kemudian perjanjian bakunya seperti apa, kemudian layanan after sales-nya seperti apa. Nah, kalau kita melihat contohnya yang paling gampang aja Mbak Sekar, iklan ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang misalnya knowledgeable tentang keuangan, kita melihat iklan, kita sudah tahu, wah ini iklan menyesatkan, banyak sekali sekitar kita. Tapi kan dulu siapa yang kemudian mengatur perihal ini? Nah, OJK sudah melakukan pengawasan terhadap iklan-iklan produk jasa keuangan. Yang sudah kita lakukan, kita awasi sekitar 13.000 iklan Mbak Sekar, dan dari 13.000 itu ada sekitar 400 lebih yang iklannya melanggar. Misalnya menjanjikan sesuatu yang berlebihan, yang tidak sesuai, kemudian karakteristik produknya juga berbeda. Nah, ini juga sesuatu yang kemudian harus kita tertibkan nih para PUJK ini supaya tidak merugikan masyarakat dan konsumen. Kan kasihan, misalnya beli produk investasi, mikirnya wah nanti saya dijanjiin sekian pada akhir 5 tahun, padahal tidak seperti itu. Nah, itu yang kita tertibkan. Kemudian perjanjian baku seperti apa, kemudian kesesuaian pelaksanaan terhadap perjanjian yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, itu banyak sekali potensi-potensi dispute di masa yang akan datang kalau memang dari awal tidak kita tertibkan. Kita melakukannya melalui berbagai macam hal Mbak Sekar. Misalnya kita melakukan OIP ya, operasi intelijen pasar gitu ya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan khusus gitu ya. Dan memang menurut saya ini suatu learning period buat industri kita, bahwa hal seperti ini kalau kita juga merefer kepada regulator-regulator di regional dan di global, mereka tuh sangat menekankan pentingnya kesesuaian atau ketaatan terhadap market conduct ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang sudah established ratusan tahun,
mendapatkan sanksi dari regulator karena ketidaksesuaian praktek dari market conduct ini. Jadi ke depan kita juga mengedukasi dua pihak, Mbak Sekar, masyarakat dan konsumen. Yang berikutnya adalah kita mengedukasi para pelaku usaha jasa keuangan ini. Jadi kalau dua belah pihak semakin paham, harapannya sudah edukasi, pengawasan market conduct sudah semakin bagus, harapan nanti pengaduan konsumen akan menurun. Lebih menurun. Gitu. Oke, baik Ibu. Nah tadi Ibu juga sebutkan yang ketiganya nih kita masuk nih Bu ke mekanisme pengaduan. Kalau tadi sudah dilakukan semua itu, tapi tetap aja nih Bu ada dispute antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan. Nah itu mekanisme seperti apa sih Bu, mekanisme pengaduan? Bisa ke OJK atau apa yang harus mereka lakukan? Mbak Sekar, kita kan sudah hidup sekian lama, di sekitar kita banyak produk yang sudah kita beli, baik produk secara umum maupun produk keuangan. Sering juga kita mengalami hal-hal ketidaksesuaian, tapi selama ini konsumen Indonesia paling cuma marah gitu, terus kemudian nggak dapat haknya seperti yang dijanjikan. Nah ternyata sekarang kemudian kita berjalan menuju ke arah yang saat ini, bagaimana konsumen dan masyarakat kita edukasi tentang hak mereka. Kemudian PUJK juga kewajibannya apa, dan dua belah pihak ini tentu ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama diketahui dan kemudian ditaati. Kalau masyarakat kemudian menemukan sesuatu ya, ketika mereka menggunakan produk dan jasa keuangan tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, silahkan melaporkan ke APPK, aplikasi portal pelindungan konsumen yang dimiliki oleh OJK. Kemudian mereka juga bisa kontak 157, ini bebas pulsa atau WA, WhatsApp ke 081 157 157 157. Mudah sekali diingat. Nah, yang APPK ini menariknya adalah ketika konsumen memasukkan aduan mereka, OJK bisa memantau karena itu langsung terhubung dengan PUJK-nya. Dan kita ada SLE-nya yaitu dalam 20 hari kerja si PUJK itu harus merespon Mbak Sekar. Kalau tidak nanti akan kita punya alertnya yang kemudian bisa kita panggil, kemudian kita minta mereka menyelesaikan. Nah, OJK kita mendorong adanya IDR atau IDR, Internal Dispute Resolution. Jadi kita mendorong permasalahan yang terjadi antara konsumen dengan PUJK-nya harus mereka selesaikan sendiri, kecuali ada indikasi terjadinya pelanggaran ketentuan di pasar modal. Nah, itu yang akan kita periksa secara khusus. Nah, kita melihat saat ini APPK ini sangat efektif sekali, kemudian membantu konsumen. Tetapi bila melalui APPK ini ada dispute yang bukan terkait pelanggaran ya, tetapi tidak puas apa yang resolusi yang ditawarkan oleh PUJK, konsumen belum puas dan sebaliknya, misalnya seperti itu, konsumen minta sesuatu tapi PUJK-nya nggak mau, itu bisa masuk ke LAPS, SJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Ini juga sesuatu yang kita nurture juga. Saat ini mungkin belum sempurna, masih banyak yang harus ditingkatkan. Tapi kalau kita lihat sudah banyak sekali juga sangat membantu dispute yang terjadi konsumen dengan PUJK, baik itu di perbankan, pasar modal, juga di industri keuangan non-bank. Gitu Mbak Sekar. Atau mereka bisa ke pengadilan ya Bu ya? Betul, mereka pengadilan bisa juga. Tetapi harapannya sebisa mungkin kita dorong masuk ke LAPS karena di sini semua sudah kita antara mediatornya, arbiternya juga mereka sudah paham dengan dunia keuangan. Oke, jadi Sobat OJK ingat ya, ke perusahaannya terlebih dahulu. Kalau memang ada suatu hal yang tidak dapat diselesaikan, OJK sudah memberikan ada fasilitas seperti portal APPK ataupun melalui kontak 157 untuk melakukan pengaduan terkait dengan sektor jasa keuangan. Nah Bu, the last question nih Bu. Apa sih Bu tips yang bisa diberikan kepada konsumen dan juga PUJK-nya juga Bu? Karena kan memang it's a collaborative effort kalau kita bicara mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Jadi tipsnya apa nih Bu? Tips saya buat masyarakat ya, yang belum membeli produk jasa keuangan atau untuk konsumen, pelajari sebaik mungkin tawaran produk dan jasa keuangan yang diberikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi dilihat apakah produk dan jasa keuangan itu cocok untuk diri kita ataukah ini memang bukan untuk kita. Misalnya produknya terlalu sophisticated atau memang itu bukan untuk kita. Cari produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan profil kita. Yang kedua, pelajari sebaik mungkin tawaran yang diberikan, pelajari detailnya. Baca semua ya. Memang kadang-kadang kontrak itu kecil-kecil tapi setidaknya Anda harus memahami apa isinya dan kemudian apa hak Anda, kewajiban sebagai konsumen juga apa gitu. Jadi benar-benar harus memahami. Kemudian jangan tergiur dengan
hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal dan tidak logis. Ini juga mungkin kaitannya tidak dengan POJK yang resmi, Mbak Sekar, tetapi ini juga banyak dialami oleh masyarakat kita untuk penawaran produk keuangan yang ilegal. Ini juga hati-hati. Jadi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Untuk POJK-nya sendiri, saya menghimbau kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk secara lebih baik memperbaiki ya proses-proses internal dalam kaitan dari life cycle dari suatu produk, dari mulai mendesain, memasarkan, menjual, purna jual dan sebagainya. Karena sekarang zamannya sudah berubah, semua orang menyadari hak dan kewajibannya. Jadi kalau saya yakin kalau kemudian masyarakatnya juga semakin well educated, ya well literate, kemudian POJK-nya juga semakin memperhatikan hak konsumen dan sebagainya, saya yakin ini semua akan menjadi suatu yang sangat positif, Mbak Sekar, karena semakin baik ya yang layanan yang diberikan, kesesuaian dengan produk dan jasa layanan keuangan yang diberikan, itu akan semakin meningkatkan confidence masyarakat. Dan confidence masyarakat, konsumen itu kan modal dari POJK, loyalty dari konsumen itu yang akan membesarkan suatu perusahaan. Jadi ini suatu yang harus kita yakini bersama untuk kebaikan kita bersama. Gitu Mas Sekar. Baik Ibu, kalau begitu ini udah tadi sangat lengkap sekali Bu terkait dengan perlindungan konsumen. Sobat OJK sudah memahami ya tadi apa saja yang perlu dilakukan ataupun yang sudah dilakukan sebenarnya oleh OJK, dan ingat tadi ada tahap-tahapnya, edukasi, lalu ada pengawasan market conduct, dan ada juga yang terakhir adalah proses untuk mekanisme pengaduan konsumen. Baik Ibu Kiki, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas sharing knowledge-nya juga Ibu. Semoga Ibu berkenan ya Bu untuk the next lagi untuk kita bincang-bincang santai. Terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih Sehat Ibu. selalu Sobat OJK. Sukses selalu. Demikian Sobat OJK, bincang kita dengan Ibu Friderika Widiasari Dewi, anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan pelindungan konsumen mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Sobat OJK, jangan lupa ya untuk terus pantau media sosial OJK untuk informasi dan juga tips di sektor jasa keuangan. Salam sehat selalu, sampai jumpa di OJK Bisa berikutnya.